So if the listeners share their opinion, we like to listen. Yeah. So we have a very special very special guest. Untuk timnas Indonesia sampai di titik seperti sekarang, harus kita akui bahwa dampak besar dari peningkatan permainan tim nasional karena kehadiran para pemain keturunan. Memang tak bisa dipungkiri, salah satu akselerasi terjamin yang bisa membawa Indonesia benar-benar berprogres sesuai yang diharapkan. PSSI harus mengambil jalan pintas menaturalisasi pemain keturunan yang punya potensi, serta kemampuan yang diharapkan bisa mengangkat level timnas, serta pemantik bagi para pemain di liga lokal untuk terpacu bekerja lebih keras. Hal itu dilakukan sebab kalau kita hanya terus mengandalkan kompetisi domestik, ya maaf aja nih, kualitasnya bahkan di ASEAN aja masih keteteran, sehingga sekarang PSSI terus memperbanyak talenta keturunan demi menembus mimpi tertinggi itu. Dan teranyar ini seperti yang kita tahu, Pak Erick Thohir sudah mengumumkan bahwa sekarang ada 3 nama yang sedang diupayakan menyusul oleh Romani Main di bulan Maret nanti, yaitu Dian James, Emil Aldero, dan Joey Pelupessy. Untuk nama Joey Pelupessy yang mungkin belum banyak kita tahu, memang tak sedikit yang anggap Joey sebagai ban serep, apalagi umurnya yang sudah 31 tahun sehingga makin banyak yang skeptis. Akan tetapi media Belanda Football Premier menyoroti kehadiran Joey ke lini tengah skuad Garuda dengan keyakinan bahwa sang pemain akan memberikan peningkatan kualitas yang signifikan bagi coach Patrick Kluivert. Menurut media Belanda itu, Patrick Kluivert yang memiliki kedekatan dengan para pemain keturunan Belanda Indonesia bakal membuat chemistry tim semakin solid. Tak sampai di situ, Football Premier juga membenarkan bahwa proses naturalisasi dari Joey saat ini tengah dikebut. Hal ini tak lepas dari nama sang pemain yang diproyeksi bisa diturunkan di laga bulan Maret nanti. Joey Pelupessy yang saat ini beremput di kasta kedua Liga Belgia bersama Lommel SK juga cukup memicu perbincangan publik tanah air. Banyak yang mempertanyakan, apakah ia layak untuk dinaturalisasi mengingat level kompetisi yang diikutinya saat ini bukanlah yang tertinggi di Eropa. Memang sejatinya kebutuhan timnas Indonesia akan sosok gelandang bertahan baru membuat PSSI memilih Joey Pelupessy untuk dinaturalisasi. Meski usianya sudah kepala 3 dan bermain di kasta kedua Belgia, tapi Joey punya nilai tambah yang membuat dirinya dilirik PSSI. Nah, nilai tambah itu adalah kedekatannya dengan salah satu tim kepelatihan timnas Indonesia yakni Dani Lanzat yang disebutnya sebagai ayah. Joey memiliki kedekatan dengan Dani Lanzat mengingat keduanya pernah sama-sama berseragam FC20 di masa lampau. Tercatat, keduanya berada di FC20 pada 2010 hingga 2013, di mana Joey Pelupessy bermain di akademi dan Dani Lanzat bermain di tim utama. Meski bermain di tim yang berbeda di FC20, namun Joey menganggap Dani Lanzat sebagai ayah atau mentor baginya. Kedekatan ini semakin erat karena keduanya memiliki latar belakang yang mirip, kaki sama-sama berposisi sebagai gelandang dan memiliki darah keturunan Maluku. Kini, 1 dekade berlalu, Joey Pelupessy dan Dani Lanzat akan kembali bereuni dengan mengenakan seragam timnas Indonesia. Dan menariknya, Dani Lanzat tetap akan menjadi mentor bagi Joey, mengingat statusnya sebagai asisten pelatih di skuad Merah Putih. Lebih lanjut terkait Joey, pengalaman bermainnya bisa dinilai bukan kaleng-kaleng untuk menambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Memiliki posisi utama sebagai gelandang bertahan, dapat diprediksi ia akan menopang Tom Hai di sektor tengah dari lapangan Garuda. Pemain berusia 31 tahun itu dikenal sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan tackle yang luar biasa. Rata-rata tackle sukses per laga sepanjang karir Joey menurut WhoScored adalah 1,7 tackle. Kemampuan itu tentu merupakan atribut penting bagi seorang gelandang bertahan yang fungsinya menjadi filter pertama meredam serangan lawan. Sebagai gelandang bertahan, Joey Pelupessy juga mengemban tugas-tugas kotor di atas lapangan karena berfungsi sebagai orang pertama yang menghadapi serangan lawan.
Joey bertugas sebagai penghubung antar lini untuk memastikan serangan dan pertahanan berjalan mulus. Untuk urusan ini pun, Joey rata-rata mampu melakukan 1,4 intercept per laga menurut WhoScored sepanjang karirnya. Tak sampai di situ, dalam aspek mengalirkan bola, Joey jelas akan meringankan beban dari Tom Hai yang ahli dalam hal ini. Sepanjang karirnya, Joey sudah mencatatkan sebanyak 11 assist, dan ini merupakan catatan yang bagus karena posisi asli Joey yang seorang gelandang bertahan. Menilik ini, Joey Pelupessy kayaknya bakal membuat Tom Hai kesengsem. Hal itu lantaran ia bisa menjadi tandem yang ideal di lini tengah timnas Indonesia nanti. Ya, sebelumnya mungkin nggak pernah terpikir kalau Joey akan menjadi bagian dari skuad Garuda, sehingga wajar jika mungkin HP dari Joey langsung ngehang karena saking banyaknya menerima pesan dari fans timnas Indonesia, seperti apa yang udah terjadi dengan pemain-pemain sebelumnya. Tapi di luar dari itu semua, sejatinya kita harus bersyukur bisa memiliki pemain seperti Joey Pelupessy, terlepas dari rasa skeptis yang muncul dari fans lantaran usianya sudah 31 tahun. Secara teknis, pemain ini mampu menawarkan sesuatu di sektor tengah Indonesia. Untuk saat ini dari daftar gelandang-gelandang yang dimiliki timnas, jujur belum ada yang bisa minimal mendekati level dari Tom Hai. Karena inilah, Joey Pelupessy selain jadi kompetitor, bisa juga ia akan menjadi partner setara bagi Tom Hai. Bahkan keduanya bisa saling melengkapi. Jika Pelupessy dikenal sebagai pemain yang memiliki mobilitas tinggi serta piawai dalam memutus serangan lawan, maka Tom Hai adalah gelandang yang lebih kreatif dengan kemampuan mengatur permainan dari lini tengah di musim ini. Yap, setidaknya sampai narasi ini ditulis dari total 20 match yang udah dimainkan oleh Pelupessy. Ia mampu mencatatkan akurasi umpan sebesar 85% dan rata-rata 2,3 tackle per pertandingan. Sedangkan Tom Hai yang lebih aktif dalam membangun serangan memiliki akurasi umpan mencapai 88% dan rata-rata 1,8 umpan kunci per laga dalam 20 pertandingan bersama Almer City FC di musim ini. Dalam hal kontribusi ofensif pun, Tom Hai mampu membuat 24 kreasi peluang sepanjang musim ini, unggul jauh dari Pelupessy yang hanya 2 kali. Namun dalam aspek bertahan, Pelupessy jelas lebih menonjol dengan rata-rata intercept sebanyak 2,1 per pertandingan, sedangkan Tom Hai hanya mencatat 1,3 intercept. Nah, dari statistik tadi, ini membuktikan kalau Joey Pelupessy dan juga Tom Hai akan menjadi duet sempurna bagi lini tengah skuad Garuda. Apalagi jika semisal formasi yang dipakai adalah 4-2-3-1, maka keduanya bisa berkolaborasi mengisi peran sebagai double pivot. Hal inilah yang juga bisa menjadi modal jelang bersua Australia dan Bahrain di bulan Maret nanti.